Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Trisna Taufik Darmawansyah selaku dosen dari mata kuliah Teori Ekonomi Islam, dan yang saya hormati Kosma dari PBSA serta jajarannya, dan tak lupa juga dengan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan presentasi ini walaupun melalui media daring. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang teori harga dalam negara Islam. Sebelum kita berlanjut kepada pembahasan materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Pertama, Muhammad Bagas Al-Qori dengan NIM 2014-20004 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya, saya sendiri, Syahrul Umami Ahmad dengan NIM 2014-20021 sebagai moderator dan pemateri kedua. Yang terakhir, Tanti Dwi Septiani dengan NIM 2014-20035 sebagai pemateri ketiga. Setelah perkenalan, kita lanjut kepada pembahasan materinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Al-Qori dengan NIM 2014-20004. Di sini saya akan menjelaskan dasar teori harga Islami. Dalam negara Islam, harga yang wajar adalah harga dasar yang dikuatkan oleh hukum negara. Namun, jika ditinjau kembali dari sikap negara bahwa penentuan harga yang aktual merupakan persoalan yang menentukan kebenaran, dan teori harga dalam Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat dengan tidak adanya unsur menimbun, penyelundupan, dan lain-lain. Untuk menciptakan kondisi kerja yang baik antara produsen dengan konsumen dalam waktu yang lama, maka perlu adanya semangat Islam, nilai-nilai, dan undang-undang bisnis yang Islami. Kemudian dalam jangka pendek, perlu dipastikan bahwa negara harus memberi semangat untuk membentuk persatuan konsumen yang kira-kira sama dengan persatuan produsen. Dalam susunan masyarakat Islam, harga yang wajar bukanlah suatu konsesi, tetapi hak fundamental yang dikuatkan oleh hukum negara. Sekali reorientasi dari sikap negara itu dilakukan, penentuan harga yang aktual akan menjadi soal penentuan yang benar. Karena asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat, bukannya persaingan monopoli seperti di bawah ekonomi kapitalis. Namun, bagaimanapun harga yang wajar ditentukan melalui konsensus pendapat dari pertanyaan pengawasan negara yang timbul hanya dalam hubungan dengan kaidah itu. Suatu negara Islam harus menjamin bahwa keluhan mereka akan didengar di suatu tempat-tempat sederhana. Bila perlu, harus dibentuk suatu kekuatan konsumen untuk serentak untuk menganjurkan penarikan kembali izin bisnis suatu perusahaan. Pemerintah secara serentak juga harus menggalakkan pembentukan koperasi konsumen dan mengembangkan ke banyak lapangan di mana harga-harga dimanipulasi oleh tukang catut dan orang-orang yang melakukan monopoli. Secara teoritik, mungkin dapat dibayangkan bahwa suatu negara Islam yang ideal bebas dari ketidaksempurnaan. Tetapi ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai karena manusia tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Dengan menerima ketidaksempurnaan masyarakat ini pun kita
tidak dapat membenarkan bagian yang dikerjakan oleh konsep marginal dalam menentukan harga-harga di bawah ekonomi kapitalis. Dalam persaingan yang bersifat monopoli, kita biasa memberikan tekanan pada doktrin konsep marginal, sehingga meremehkan peran penaksiran inframarginal dari unit-unit produksi. Dalam teori Islam, kita cenderung menerima konsep rata-rata daripada margin. Materi selanjutnya tentang pasar Islami dan cara kerja perusahaan. Mekanisme pasar bebas berdasarkan kebutuhan yang efektif, yang bekerja melalui kekuatan kebutuhan dan suplai yang tidak bersifat pribadi dan tidak kelihatan berhubungan dengan sumber kekayaan yang dapat digunakan oleh mereka yang dapat membelinya dan bukan bagi orang yang memerlukannya. Dan bahwa pasar itu tidak efisien, tidak efektif, atau sama saja dalam melengkapi semua segi dari kebutuhan pokok yang berhubungan dengan pasar menurut Islam. Bila melibatkan kesejahteraan bersama, maka pembagian sumber tidak dapat diserahkan pada pihak perorangan. Yang diperlukan adalah perbaikan dari tanda-tanda harga yang diiringi dengan perbaikan lembaga penting. Biarpun kebebasan memberi harga, seperti pemberian harga bukan kompetisi. Harga rasio dan harga kooperatif seperti yang disarankan memberikan kesempatan yang terbatas bagi mekanisme pasar. Namun, tugas untuk menetapkan kebijakan memberi harga dalam Islam akan tetap lebih rumit daripada pasar ekonomi. Cara kerja perusahaan menurut Islam tidak dapat berjalan karena suatu maksud saja. Sebagai akibatnya, sebuah perusahaan dalam negara Islam seringkali melepaskan usaha untuk memperbesar hal-hal seperti keuntungan dan penjualan. Cara kerja dari suatu perusahaan dalam negara Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal-hal seperti inilah yang membuat perusahaan Islam berbeda. Perbedaan itu didasarkan atas dugaan bahwa pada ekonomi Islam cara kerja perusahaan harus dibimbing oleh pertimbangan-pertimbangan dari segi mereka yang mementingkan orang lain sebagai prinsip dari suatu aksi. Prinsip-prinsip itu berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam arti yang penting, ekonomi menurut Islam melindungi pasar-pasar bersaing sebagai mekanisme yang alokatif juga bila pertimbangan Islam untuk si miskin dan yang membutuhkan dihubungkan dengan konsumsi dan produktif yang ada di iuran. Harga yang ditawarkan oleh pasar sekular tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial. Teristimewa dalam ekonomi menurut Islam di mana rasa sosial yang begitu besar untuk melakukan pembagian sebagai kunci aktivitas yang produktif. Persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme pasar harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan, dan kerjasama yang seksama. Keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga, kebutuhan, dan suplai menurut adat kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan dipandang sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan suplai. Dalam ilmu ekonomi adalah biasa untuk menerima peraturan bahwa bungkusan dan servis yang dikirim kepada seseorang dibatasi secara objektif. Jadi, selama pertanyaan-pertanyaan terdahulu mengenai definisi dari bungkusan sudah ditetapkan, maka selebihnya dapat jalan terus. Demikian pula bila suatu perusahaan tidak memikirkan diri sendiri atau tidak dapat diterapkan dari hasil produksinya atau keputusan dalam memberikan harganya. Ketentuan untuk tidak memikirkan diri sendiri mungkin menyebabkan perusahaan-perusahaan membuat barang-barang dan servis yang tidak memungkinkan perusahaan memperbesar keuntungan atau penjualan. Pertimbangan yang sama mungkin menyebabkan suatu perusahaan memproduksi barang dan menyediakan layanan khusus yang ditujukan untuk keperluan massa. Cara kerja perusahaan dipimpin oleh suatu lembaga untuk kepentingan umum seperti yang diperlihatkan oleh prinsip-prinsip dari syariat. Yang relatif
bagi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hal ini tidak memperbanyak keuntungan maupun penjualan dari perusahaan. Yang menjadi soal adalah struktur dari proses pengambilan keputusan dari lembaga yang mempengaruhi substansi dari keputusan sehingga bermacam-macam keputusan akan dihasilkan dari organisasi yang berlainan. Walaupun bila yang lain-lain itu tidak berubah. Dalam situasi demikian, kita tidak dapat mengharapkan tujuan untuk memperbesar keuntungan dan penjualan, tetapi dapat mencapai suatu sasaran tertentu dari nilai keuntungan penjualan. Suatu derajat nol dari keuntungan penghasilan yang sama dengan opportunity cost atau mencapai target keuntungan sosial yang ditentukan. Ini berarti bahwa perusahaan dapat beristirahat dalam beberapa situasi, daripada dalam satu situasi keseimbangan yang unik. Hipotesis yang utama adalah bahwa dalam analisis ekonomi Islam, keseimbangan itu tidak boleh unik, karena teori yang berlainan dapat menghasilkan ramalan yang berbeda. Sebagai contoh, teori yang meramalkan hasil produksi lebih besar dan harga-harga lebih kecil daripada teori memperbesar keuntungan dalam situasi yang istimewa mempunyai kesimpulan yang berbeda untuk kelenturan permintaan dalam harga pasaran dari perusahaan. Sekali lagi, di bawah teori yang memuaskan, suatu perusahaan harus merasa puas dengan suatu nilai keuntungan walaupun dia masih dapat menambah keuntungannya, karena permintaan yang berlebihan guna memenuhi kepentingan umum. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari negara diperlukan dalam kerjasama dan memulai objektivitas berganda dari perusahaan dalam struktur Islam. Tetapi kelanjutan campur tangan negara akan condong berlainan dalam kondisi sosioekonomi yang berbeda. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan harga dalam negara Islam. Sekarang saya akan membicarakan tentang masalah pemberian harga yang timbul dari persaingan tidak sempurna dari ekonomi zaman sekarang dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, harga monopoli. Kedua, kenaikan harga sebenarnya. Ketiga, kenaikan harga buatan. Dan kenaikan harga disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup. Pertama, harga monopoli. Masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna dapat dipelajari dengan pertolongan analisis monopoli. Meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti, dan risiko dari campur tangan negara, namun menurut pendapat umum, harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetisi, dan hasil yang dibuat oleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah daripada yang dibuat di bawah kondisi bersaing, yaitu persaingan tidak sempurna. Kurva yang diperlukan dalam menghadapi tiap-tiap penjual sangat elastis dan dia terus memproduksi dan menjual hasil tambahan sampai mendapatkan marginal sama dengan harga. Tetapi, seorang yang melakukan monopoli harus menghadapi kurva keperluan yang dapat dibandingkan dengan yang tidak elastis. Karena dia berproduksi dan menjual hasil produksi tambahan, maka harga di pasar turun. Pendapatan marginal pun akan kurang dari harga, dan seorang yang melakukan monopoli dan memproduksi sampai biaya marginalnya sama dengan pendapatan marginal. Oleh karena itu, pada umumnya produksi monopoli lebih rendah daripada produksi kompetitif, dan harga monopoli lebih tinggi daripada harga kompetitif. Jadi, bila mana produksi monopoli yang lebih rendah dikaitkan dengan ide kurangnya kegunaan dari sumber-sumber dan konsekuensi timbulnya pengangsuran dalam masyarakat, maka harga-harga lebih tinggi yang harus dibayar karena orang melakukan monopoli dengan nyata mengurangi pendapatan dari karyawan dan masyarakat miskin pada umumnya. Kedua situasi ini tidak sesuai dengan semangat Al-Quran dan Sunnah karena tidak sosial dan merampas hak si miskin juga masyarakat seutuhnya. Dan itu berarti menggunakan rahmat Allah yang Maha Pemurah untuk keuntungan diri sendiri. Saya setuju bila sesuatu negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan
keuntungan monopoli. Dengan demikian, harga-harga maksimum dapat diatur. Dapat juga dilakukan usaha untuk memperkenalkan unsur baru dari insentif dalam proses suatu produksi. Hal ini dalam bentuk upah maksimum dan faktor-faktor produksi dalam cara bahwa syarat yang mendekati kompetisi dapat dibuat sehingga tidak lebih lama menjadi keuntungan orang yang melakukan monopoli. Juga untuk membatasi hasil produksi dan menjaga agar faktor-faktor produktif tidak keluar dari pekerjaan. Dalam hal ini, kesulitannya adalah dalam memberikan harga dan memberikan upah yang layak. Tetapi hal ini dapat diselesaikan bila mana mesin-mesin dibuat untuk segala keperluan dan metode mempelajari sesuatu dari kesalahan diizinkan sehingga sampai pada harga-harga yang layak. Bila perlu, nasionalisasi dari perusahaan yang mempunyai hak monopoli dilindungi sebagai langkah ekstrim karena menurut kitab suci Al-Quran, seorang pemilik yang sah dari suatu perusahaan bukanlah satu-satunya orang yang bisa menggunakannya. Mereka yang memerlukan semua kekayaan adalah karunia Allah dan diperoleh melalui penggunaan sumber-sumber yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kepentingan semua umat manusia. Quran Surat Az-Zariyat ayat 20. Banyak negara-negara muslim seperti Pakistan telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen. Tetapi sebenarnya akan banyak bergantung pada operasi dari hukum-hukum baru yang akan menguatkan keinginan dan keperluan mereka. Tetapi telah dirasakan bahwa harus ada ketetapan yang layak mengenai beberapa banyak kombinasi monopoli dan gabungan perusahaan yang memonopoli harga dan produksi yang sebenarnya. Karena pukulan peraturan baru itu kalau hanya mempengaruhi sedikit batas teratas yang mengatur suatu monopoli harus diturunkan. Untuk menghilangkan kejahatan dari konsentrasi kemewahan, maka perlu juga mengubah peraturan-peraturan perusahaan negara drastis, menghapuskan sistem pengelolaan keagenan dan memperkuat bagian umum. Hal ini akan menolong mengharmoniskan apa yang dikehendaki keadilan sosial Islam dengan tuntunan dinamika ekonomi dasar objek dari peraturan-peraturan baru. Kedua, kenaikan harga yang sebenarnya. Sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya adalah: pertama, bertambahnya persediaan uang. Memang benar bahwa bertambahnya persediaan uang menyebabkan tuntunan yang efektif. Tetapi, tiap perluasan uang yang terjadi di tengah pertumbuhan produksi atau barang yang mengecewakan yang menyebabkan ketidakseimbangan yang besar antara ketersediaan barang-barang dan tuntunan moneter menyebabkan penekanan inflasi. Perluasan dalam persediaan uang juga memberi semangat kepada aktivitas spekulatif dalam skala besar mencari sumber-sumber dalam bentuk menahan barang-barang secara berlebihan. Oleh karena itu, ahli keuangan dari negara Islam harus tahu bahwa dalam ekonomi yang berkembang selalu ada tujuan untuk menggunakan defisit keuangan, meskipun objeknya adalah stabilitas harga, di mana letak tujuan itu tentunya adalah soal pertimbangan praktis. Pertanyaan mengenai hal ini timbul dari pertambahan hasil produksi, dan ini timbul dari naiknya keperluan moneter untuk tiap-tiap unit hasil produksi karena berkurangnya kecepatan uang masuk dan meningkatkan proses pembuatan uang masa datang yang normal bagi ekonomi berkembang. Ketika menangani masalah-masalah pembiayaan defisit, faktor penting lain yang harus diperhatikan adalah bunga dari pinjaman-pinjaman tidak boleh menunjukkan pengaruh kurang baik
pada produksi, distribusi, dan kepegawaian. Sebab yang kedua yaitu berkurangnya produktivitas. Bila ada kenaikan harga karena adanya penambahan yang tidak cukup dalam produktivitas menghasilkan baik faktor musiman, perputaran, atau faktor lainnya, maka banyak yang dapat dilakukan oleh negara Islam untuk mencegah kenaikan harga dengan menukar fiskal atau kebijakan moneter, ataupun dengan meransum barang-barang konsumsi penting dan memberikan lisensi untuk investasi baru. Kemakmuran rakyat adalah tujuan utama dari negara-negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Dwi Septiani dengan NIM 201420035. Sebab-sebab kenaikan harga yang sebenarnya. Poin yang ketiga adalah bertambahnya kemajuan aktivitas. Mengenai peranan dari negara Islam dalam hal menaikkan harga yang menghasilkan bertambahnya aktivitas kemajuan. Di dalam ekonomi yang berkembang, di mana program-program kemajuan yang besar, termasuk pergantian sumber-sumber jauh dari teknik-teknik dan aktivitas produksi tradisional, sudah diketahui bahwa harga naik karena adanya lembaga-lembaga sosioekonomi yang masih tradisional. Negara yang terutama tergantung pada ekonomi pertanian, di mana perkembangannya tidak secepat perkembangan di negara industri, dan karena tumbuhnya ketidaktentuan bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Banyaknya persoalan itu menyebabkan pejabat-pejabat moneter mengalami kesulitan dalam mengatasi hal ini. Negara Islam mengizinkan kenaikan harga ataupun tidak tergantung pada tipe objektif yang diinginkan suatu negara untuk mencapainya melalui pelaksanaan program kemajuan. Apabila aktivitas kemajuan dari suatu negara hanya menguntungkan beberapa orang yang mendapat hak-hak istimewa karena kelalaian dari banyak orang, maka kita pun tidak bersedia untuk menerima tipe kemajuan seperti itu di dalam negara Islam, walaupun keadilan macam apapun yang dimilikinya. Kenaikan harga yang tidak dapat dielakkan karena untuk kemajuan masih dapat dibenarkan kalau kemajuan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Negara Islam harus memperhatikan apakah tiap-tiap orang mendapat bagiannya atau tidak. Dalam Al-Quran dinyatakan, berikanlah haknya kerabat dekat, fakir miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Quran Surat Ar-Rum ayat 38. Dalam Al-Quran juga terdapat nasihat yang berulang-ulang dijelaskan, seperti pemberian harus sesuai dengan kebutuhan orang yang memerlukan, dan si pemberi harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan. Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan juga Quran Surat Muhammad ayat 37. Ini adalah anugerah Allah yang paling tinggi. Allah mengkaruniai orang-orang dengan kecakapan dan kemudian mereka itu menaklukkan dunia sehingga berfaedah pada tiap-tiap kehidupan. Karena itu suatu negara Islam harus menggunakan ajaran Islam sebagai faktor dari kemajuan sehingga manusia bersemangat untuk menggunakan kecakapannya untuk kebajikan sesama manusia. Bila dalam melakukan aktivitas untuk kemajuan yang mengakibatkan penambahan harga, orang digerakkan oleh semangat ini, maka kita harus bersedia untuk menerima situasi semacam itu di negara Islam. Sebab-sebab kenaikan harga yang keempat adalah berbagai pertimbangan fiskal dan moneter. Ukuran fiskal seperti pajak barang pokok yang mungkin dapat menyebabkan kenaikan harga. Di dalam negara Islam, pajak tambahan masih diperkenankan. Namun, prinsipnya harus memperhatikan akibat pajak atas barang-barang itu bagi si miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Perusahaan yang menaikkan pendapatan melalui pajak-pajak tidak langsung yang akibatnya lebih memukul hidup si miskin. Tentu saja, hal itu tidak diperkenankan. C. Kenaikan harga buatan.
Berkurangnya barang dengan cara buatan yang diciptakan oleh para pengusaha serakah mengakibatkan perubahan harga yang disebabkan oleh usaha spekulatif, penimbunan, perdagangan gelap, dan juga penyelundupan. Baik kitab suci Al-Quran dan Sunnah dengan tegas mengutuk aktivitas semacam ini. Spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi dengan maksud akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Islam benar-benar mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga, karena dalam kehidupan yang sesungguhnya, pada umumnya spekulasi itu tidak sah. Sebab hal ini cenderung akan menghancurkan diri sendiri. Bila para spekulator benar-benar bijaksana, mereka akan membuat ramalan tepat tentang perubahan harga di masa depan. Akibat tindakan mereka itu, fluktuasi harga akan lenyap sama sekali, sehingga pada akhirnya harga akan berhenti turun naik. Dalam kerangka masyarakat kapitalis perdagangan tidak bermoral, tidak akan membiarkan keadaan ini. Mereka dengan sengaja membentuk pendapat tidak benar mengenai keadaan umum permintaan dan pengadaan. Islam tidak bersedia menerima kegiatan spekulatif tak terbatas ini karena hal ini mengakibatkan kenaikan harga. Ma'mar meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu dengan maksud akan mendapat keuntungan berdosa besar. Kemudian bersumber pada Jabir diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semoga Allah memberi rahmat orang yang dermawan bila ia membeli, menjual, dan meminta haknya. Terlepas dari kenaikan harga spekulatif dalam kehidupan sesungguhnya, banyak perdagangan dan pengusaha bukannya mengusahakan kecakapan mereka agar digunakan secara bermanfaat dalam melayani sesama manusia, tetapi berkecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap. Mereka tidak menyadari bahwa dari sudut pandangan berdasarkan kepentingan diri sendiri saja, keuntungan terbesar dapat diperoleh dari transaksi bebas dan jujur, bukannya dari kenaikan harga yang tampaknya disebabkan oleh penimbunan. Kitab suci Al-Quran menyatakan bahwa disediakan hukuman pedih bagi mereka yang menganjurkan penimbunan. D. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan karena ini merupakan kebutuhan pokok orang biasa. Sebab itu, hasil bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah. Masalah spekulasi dalam kebutuhan pokok setiap orang, kaya atau miskin dalam Islam, sama sekali dikesampingkan. Ibnu Umar meriwayatkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasa membeli bahan pangan dari para pemilik unta, tetapi Nabi melarang mereka membelinya sampai bahan pangan itu dijual di pasar. Telah diketahui bahwa menyembunyikan bahan makanan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat itu dilarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami oleh penonton, silahkan bertanya kepada kelompok kami melalui kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.